Kawan-kawan yang ikut dalam pengabdian masyarakat, respon mereka terhadap keindahan Mentawai gimana? Kesimpulan dari semua yang ada di situ Pak, satu kata, Masya Allah Pak. Wah, Masya Allah, mantap. Jernih banget, kayak biru, nampak ini air dan juga ada terumbu karang di bawahnya tuh kelihatan. Banyak wisatawan dari luar mancanegara juga kayak emang ngejar ombak di sana tuh Pak. Tapi kan kata orang tuh Pak, kalau misalnya udah ke Mentawai, kalau belum nyobain ulat sagu, bukan orang Mentawai Bukan, gitu Pak. ya. Sumpah pure enak banget Pak. Apalagi pas Enak? dia dibakar enak banget Pak. Rasa udang Pak. Iya. kalau ini. Sebesar-besar jempol gitu Iya. Pak. Iya. Dia masih menggeliat-geliat gitu Pak dalam mulut gitu Pak. Saya merasa rugi belum kesana. Harus kesana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Antara, kita bertemu lagi dalam diskusi santai podcast Ribut Antara Sumbar. Dan kali ini kita akan berbincang santai dikit dengan dua cowok ganteng dari Universitas Negeri Padang yang ketepatan kemarin mereka mengadakan pengabdian masyarakat dan hasilnya keren. Nah, sebagai anak muda menyelam sambil minum air ya. Bener banget. Bener banget sih. Karena mereka mengadakan pengabdian masyarakatnya di daerah yang Potensi super indah, Kepulauan Mentawai. Nah, kalau kita sempat kemarin diskusi tentang pengabdian masyarakatnya, sekarang tentang keindahan Mentawai. Nah, simpulkan dulu, kalau dari sekian banyak lokasi Mentawai itu, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari semua yang ada di situ Pak, satu kata, Masya Allah Pak. Wah, Masya Allah, mantap. Jadi, Gokil. lokasi apa aja yang kalian datangi mana? Nah, kami kemarin tuh ada mendatangi beberapa lokasi pantai sana Pak. Kebetulan yang di daerah kami di Matobe itu tepat di dekat rumah produksi kami. Nah itu tuh ada pantai Pak. Oke. Nah jadi kami nggak tahu kalau di sana tuh dapatnya pas sunrise. Baru sekali tuh kami dapat pantai, tapi dapat matahari pagi gitu Pak. Baru sekali tuh kan. Nah kebetulan juga kami di Tua Pejat tuh ada pantai Mapadegat ya Pak. Bener Pak. Pantai Mapadegat itu kalau Pantai? Mapadegat. Mapadegat. namanya. Mapadegat? Iya. Di sekitar sana tuh juga ada beberapa homestay gitu Pak. Homestay tempat orang-orang untuk menginap. Jujur sih pantai sana tuh kayak bener-bener cantik banget Pak. Pasirnya masih putih, asri, banyak umang-umang, masih asri banget sih Pak. Dan waktu sampai di sana pun airnya tuh pantulannya tuh jernih banget kayak biru, nampak ini air dan juga ada terumbu karang di Iya. bawahnya tuh kelihatan Pak. Dari atas kelihatan? Iya, Pak, dari atas kelihatan. Enggak usah nyelam, cuma ngelihat kayak gini aja kan Pak. Bener banget. Saya kok merasa rugi belum kesana. Harus kesana sih. Berapa pantai kalian datangi? 3 kemarin Pak. Sama satu lagi di Katiat. Nah, Katiat. di Katiat itu emang tempat surganya Mentawai kalau kata orang Pak. Bener Pak. Bener. Karena banyak ini sih Pak, para bule yang datang sana untuk melakukan surfing gitu Pak. Karena ombak itu yang kayak jenis bagus banget, terus kayak kebanyakan bule itu tuh memanfaatkan ombak itu untuk melakukan surfing Pak Nah, di sana. Aji sama Ipal surfing nggak? Nah, kemarin sempat mau nyobain Pak. Iya. Tapi kami kan belum ada basic dari surfing ini kan Pak. Jadi kayak masih takut-takut gitu. Buat surfing lebih jauh. Tapi alhamdulillah udah pernah nyobain. Hanya ya, Pak. menonton? Iya. Hanya Nyobain Pak. Sempat nyobain. Iya, sempat nyobain. Instagramable nggak? Kalau untuk Instagramable ya wajib sih Pak. Pemuda-pemuda di sana. Kami aja langsung foto di sana tuh kayak nggak cukup sekali lah kalau buat foto di sana. Pengen kesana lagi. Sempat ngevlog juga. Iya. Ngevlog? Iya Pak. Bener Pak. Nah, kalau kesana itu dari akses kita kan mau nyebrang ke Mentawai itu Iya. dari Padang ya? Iya. Dari Padang. Itu berapa lama penyeberangan? Untuk penyeberangan sendiri Pak, kebetulan kemarin kami naikin kapal Gembolo Pak waktu keberangkatannya dari Kapal Gembolo? Iya Pak, dari Padang ke Kepulauan Mentawai itu Pak. Itu membutuhkan waktu 10 sampai 12 jam Pak. Waduh, lama juga. Lumayan, Pak. Iya. Tapi ada satu kapal yang kalau misalkan orang-orang nggak bisa yang lama-lama kan Pak. Iya. Nah, itu ada Mentawai Fest Pak. Jadi Mentawai Express. dia Mentawai Fest. Ah. Cuman 3 jam sampai. Oh, ada yang cepet? Iya Pak, Ada. ada Mentawai Festnya. Jadi itu cepet kalau mau ke Mentawai Pak. Nah gitu. Mendarat di Tua pelabuhan. Pejat, Pak. Nah, Ya, pelabuhan. dari pelabuhan itu ke lokasi-lokasi yang keren-keren itu jauh nggak? Lumayan sih Pak, sekitaran 20 kilo lah Pak. Kalau ya, tapi kalau yang untuk di surga yang Mentawai itu Iya. ya lumayan naik lagi Pak. Iya. 50-an kilo ada Pak. Apa nama tempatnya? Yang Katiet, di Pantai Katiet. Katiet.
apa kelebihan di situ selain Selain sunrise surfing ya? tadi, Surfing. ya banyak wisatawan dari luar mancanegara juga kayak emang ngejar ombak di sana tuh, Pak. Fasilitas penginapan gimana? Kalau untuk penginapan udah banyak juga di sana, Pak. Cuman karena di sana udah dikunjungin wisatawan asing, nah untuk harganya udah lumayan juga. ya, Pak. lebih tinggi sih. Ini yang agak repot kita ini. Kalau yang dompet pas-pasan ini, Bener, Pak, budget mahasiswa. homestay gimana? Kalau homestay asik-asik sih, Pak, enak juga. Kalau untuk yang di luar dari Katia tuh lumayan bisa juga lah, Pak. Kalau untuk budget mahasiswa. Berapa nih? Kisarannya 120-an ya Pak satu malamnya Pak. Per orang atau per kamar, per rumah? Per kamar sih Pak. Per kamar, Iya. 120-an? Iya 120 gitu. Oh, hotelnya banyak ya? Kalau untuk hotel nggak terlalu sih Iya. Pak. Dia kebanyakan homestay aja sih Pak. Pinggir pantai. Pinggir pantai. Waktu kami datang juga itu langsung disambut sama kepala desanya langsung, Pak. Bayangin, Pak. Kepala desanya, terus fasilitas Nah, kami juga dijemput disediakan. dari pelabuhan. Ada beberapa kali juga kami diundang untuk acara makan-makan sama kepala desanya sendiri yang turun tangan, Pak. Wah, mantap. Nah, pulau-pulaunya dari situ banyak. Kalau dari Pulau Mentawai itu pulau-pulau kecil yang tempat mungkin mau main-main santai itu ada. Kalau untuk pulau sendiri tuh lumayan agak jauh sih Pak, karena kan di Supora tuh dia tuh kayak bener-bener satu pulau tuh mencakup kayak lumayan besar gitu Pak. Jadi kalau untuk antara pulaunya tuh cukup jauh sih Pak, harus ada naik kapal lagi gitu. Di kapal lagi. Iya benar. Kapal lagi. Naik pom. Tapi kalau fasilitas untuk mungkin wisatawan atau orang yang bertamasa ke sana banyak. Banyak, Pak. Banyak. Kalau untuk fasilitas penginapan, Pak. Penginapan atau mungkin Transportasinya gitu ya Pak. bukan demonstrasi apa? Seperti orang yang mau main banana boat atau main nenek sampan keliling-keliling apa gitu ada? Di sana juga ada banyak beberapa yang menyediakan jasa tersebut, Pak. Ada yang sewa surfing tadi, ada juga yang kata Bapak tadi nyewa banana boatnya. Emang kayak warga di sana emang memanfaatkan potensi alamnya untuk nambah ekonomi mereka juga, Pak. Nah, Sobat Antara, kita saksikan sedikit cuplikan kegiatan mereka selama di Mentawai. Nah, jadi adik-adik, Sobat Antara, sudah kita saksikan tadi keasikan mereka di sana yang membuat kita juga menjadi iri dan cemburu agar bisa segera ke Mentawai. Wajib banget. Nah, Dan ada satu yang kalian wajib bener kalau datang ke Mentawai itu nyobain ulat sagu, Bapak. apa? Ulat sagu, Pak. Ulat sagu? Iya. Iya. Diapain? Dimakan langsung aja udah rasanya pertama kali. Ulat. Bener, Iya. Pak, ulat sagu. Yang mentah maupun yang masak Pak. Yang masak. Harus nyobain sih Pak. Harus nyobain. Itu kalau kata orang di sana, Nggak geli? kalau geli itu sempat ada, Pak. Iya. Gelinya. Tapi kan kata orang tuh Pak, kalau misalnya udah ke Mentawai kalau belum nyobain ulat sagu, bukan orang Mentawai Bukan, gitu Pak. ya. Ada khasiatnya? Kalau untuk khasiat tersendiri kami nggak tahu juga, Pak, kalau untuk khasiatnya. Tapi itu sumpah pure enak banget, Pak. Apalagi pas dia dibakar enak banget, Pak. Rasa udang Pak Iya. kalau ini waktu dibakar gitu. Kayak Ulat ya? Iya. ulat beneran ulat, Besar? Pak. Besar Pak. Besar. Sebesar-besar jempol ini, Iya. Pak. Ya. Dia masih menggeliat-geliat gitu Pak dalam mulut gitu Pak.
karena kami nyobain 2 kemarin tuh, Iya, yang mentahnya sama yang dipanggangnya. Ya. Kalian berapa orang yang ke sana? 5, 6 sama dosen pendamping, Pak. 6-6-nya mencobain Mencoba semua, Pak. Iya. dan ketagihan. Ketagihan, Pak. Awalnya sih kayak geli gitu Pak, karena dia menggeli-geli gitu nah Pak. Iya. Terus pas kita dicobain kayak, kok enak gitu. Apalagi waktu pas dipanggang Pak, itu enak banget sih Pak. Oh, iya? Rasa udang Pak. Kalau apa namanya, selain keindahan alam, gitu, sesuatu yang bisa untuk jadikan oleh-oleh dari Mentawai ada nggak? Kalau lele sendiri sih ini sih Pak, dari beberapa apa namanya itu, seperti contohnya itu gantungan kunci Pak. Jadi beberapa masyarakat di sana tuh ada membuat sendiri gantungan kuncinya Pak. Jadi gantungan kunci itu dijualnya gitu ke orang-orang, atau kayak misalnya ada yang datang, ada berkunjung dari mancanegara semacam itu dijualnya gitu Pak. Terjangkau. Terjangkau, Lumayan. terjangkau ya. Bisa terjangkau banget sih. Kalau berdasarkan lokasi yang sudah kalian datangi sama informasi dari warga, berapa banyak tempat yang sangat layak untuk dikunjungi di Mentawai? Kalau kita dapat informasi dari warga tuh tentunya sangat banyak sekali, Pak. Banyak. Nah, karena kami berhubungan kemarin tuh enggak cuman kan sambil menyelam minum air kata Bapak tadi kan. Nah, kami melakukan pengabdian, terus kami jalan-jalan. Waktu untuk kami mengeksplor Mentawai itu cukup singkat, Bapak. Seperti itu. Jadi kami benar-benar nggak bisa mendatangin rekomen dari warga di sana, Bapak. Berarti ada rencana mau datang lagi ya? Iya, Bapak. Ada. Pasti Nah, ada itu mau yang Mentawai lagi, Pak. yang kalau di kayak di medsos itu ya, Nah, yang ada disorot dari atas pakai drone itu, orang pakai kayak atau apa sampan gitu kan. Kemudian dari atas airnya bening sampai karangnya bisa kelihatan. iya. Ada ya yang itu? Nah itu pas kemarin kami tuh ngelihat di Mapadegat aja Bapak. Ketika kami di bibir pantai itu ngelihat ke dalamnya. Nah itu udah kelihatan batu-batu karang putih-putihnya tuh. Padahal masih dari bibir pantai kami ngelihatnya. Apalagi kalau udah sampai laut terus kami nyelam gitu kan. Pasti lebih jernih sih. Ntar lupa pikirnya itu air mineral kan? Iya. Saking beningnya kan. Saking jernihnya. Nah, jadi kesan yang selama ini berapa kali pernah ke Mentawai? Baru sekali. Baru sekali. Baru sekali Pak. Ipal sekali juga. Baru sekali juga Pak. Dan jatuh cinta dengan Mentawai. Iya Pak, bener banget. Banget, Pak. Pengen balik lagi ke sana. lagi. Pengen balik lagi. Atau bareng kita. Boleh Pak. Nah, kawan-kawan yang ikut dalam pengabdian masyarakat, respon mereka terhadap keindahan Mentawai gimana? Kalau untuk responnya untuk teman-teman sendiri ya Pak ya. Cukup ini sih Pak, kayak wow banget, karena beberapa teman tuh kan ada yang belum pernah naik kapal itu yang pertama ya Pak. Jadi ketika waktu awal naik kapal tuh dia melihat keindahan laut dari kapal tuh kayak pengen banget diabadikan terus, pengen banget balik lagi ke sini lah katanya gitu. Bukan pengen nyebur. Bukan. Pengen banget lewat kapal tuh aja sih Pak katanya. Oh, gitu ya. Iya. Nah, mungkin closing statement dari Haji dulu tentang Mentawai gimana? Mungkin Sobat Antara pingin ada promo dari Haji lah tentang Mentawai. Nah, kalau untuk ke Mentawai sekali, jangan dengerin apa kata orang tentang apa itu Mentawai, tapi cobain apa yang belum pernah kita dapetin sebelumnya. Dan orangnya benar-benar welcome. Nah, Sobat Antara, begitu asiknya ke Mentawai itu. Ayo ke Mentawai, nikmati Sumatera Barat dan rasakan keindahan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.